Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan. Saya guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Rodotus Suban, Sekarjala, Margoyoso Pati, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 250311732. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 di kelas 8 dengan tema indahnya berbagi sedekah, hadiah, dan hibah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kebaikan ya, dan selalu dilindungi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa hadir di pagi hari ini. Oke, sebelum pelajaran saya lanjutkan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas memulai berdoa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Apakah di pagi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa ya yang nggak masuk? Sama? Sudah, Aulia saja. Tidak masuk karena sakit atau karena apa? Kemarin izin nggak? Izin. Jadi untuk semuanya anak kelas 8 ini ya, kalau tidak masuk diusahakan untuk izin ya, biar guru nggak bertanya-tanya ini kenapa nggak masuk gitu ya. Sebelum kita memulainya, ada baiknya saya mengecek anak-anak kelas 8 ini, saya absen dulu. Nanti kalau saya panggil hadir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Muzaki, Alika Melis, Anissa Lutfi Roisatul Ummah, Aulia Saskia Ramadhani, sakit. Daya Santika Sari, Devilia Hanifa Oktaviani, Delvania Erlinda Putri, Dimas Reginal Saputra, Dini Rahmawati. Oke, ya, tadi sudah saya absen satu persatu. Sekarang sebelum saya mulai pelajaran, ada baiknya dicek dulu baju-bajunya yang belum masuk untuk dimasukkan dahulu ya. Sudah? Sudah? Sampun. Sebelum kita memulai materi indahnya berbagi, sedekah, hibah, dan hadiah,
ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Untuk kita menjadikan belajar di pagi ini semangat, seperti biasanya yang kemarin kita lakukan, yaitu ice breaking. Oke? Tepuk semangat. Ah, kayaknya kurang kompak. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, gitu. Semangat di pagi hari itu perlu ketika kita belajar agar nanti tidak mengantuk dalam menerima pelajaran. Tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun kecuali sakit, ya. Walau hujan, panas, itu harus tetap semangat berangkat sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi indahnya berbagi, sedekah, hibah, dan hadiah. Sekarang saya mau tanya, di antara kalian semuanya, murid laki-laki dan perempuan, pernahkah kalian sedekah atau mungkin hibah atau hadiah? Dimas, pernah apa enggak sedekah? Kepada siapa? Orang, kepada orang. Orang siapa itu? Yang membutuhkan. Kalau Jeki pernah? Pernah memberikan sedekah ke pengemis, ya itu juga bisa. Vanessa pernah kepada orang. Orang siapa itu? Orang yang membutuhkan. Atau mungkin Fani pernah hibah, bukan gibah ya, hibah. Pernah sama orang yang membutuhkan. Kalau hadiah, mungkin kalian semua pernah memberikan hadiah. Contoh Mas Zeki memberikan hadiah untuk adiknya, Tata mungkin ya, adik kandungnya mungkin. Nah, diberikan sebuah hadiah ulang tahun, ya, hadiah ulang tahun, atau mungkin hadiah ketika Kak Jaki mungkin lagi ada rezeki memberikan hadiah kepada adiknya. Tujuan pembelajaran di pagi ini yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai, yaitu memahami ketentuan fikih tentang sedekah yang akan kita bahas, hibah juga yang akan kita bahas, dan hadiah, serta menumbuhkan sikap cinta, empati, dan kepedulian sosial melalui pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebagai manusia itu kita harus memahami atau kita harus bersedekah. Jadi orang itu jangan pelit ya, karena orang pelit itu ngrekasano awake dhewe, ya. Ngrekasano awake dhewe. Sekarang saya berikan soal pemantik untuk kalian semuanya. Soal pemantik yang pertama yang bisa nanti saya tunjuk. Nomor 1, mengapa masih banyak orang yang enggan berbagi padahal memiliki kemampuan? Marcel, silakan jawab. Diulangi, yang keras suaranya. Karena sebagian orang masih memiliki sifat pikir, kurang empati, sangat
kekurangan. Mereka belum memahami keutamaan dan terhadap berbagi secara besar. Selain itu, ada juga yang harus melihat kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang lain. Ya, betul apa enggak? Betul ya? Betul. Itu karena seseorang itu harus mempunyai sifat kasih sayang, saling mengasihi, saling memberi, dan jangan saling membenci. Inilah nanti yang akan kita bahas, manfaat sedekah, manfaat hibah, dan juga hadiah nanti yang akan kita bahas buat kalian semuanya. Yang nomor 2, pertanyaan, bagaimana ajaran Islam? Bagaimana ajaran Islam melalui sedekah atau hibah dan hadiah memberikan solusi atas masalah tersebut? Ayu, silahkan dijawab. Ajaran ini mendorong umat Islam untuk berbagi dengan ikhlas, menumbuhkan rasa syukur, memperdalam persaudaraan, serta membantu saling akan kesulitan orang lain sehingga tercipta keadilan untuk masyarakat sosial. Ya, itulah pertanyaan bagaimana Islam melalui sedekah, hibah, dan hadiah memberikan solusi atas masalah. Kita sebagai orang Islam ya harus saling memberi. Ketika kita menolong seseorang, entah itu hari ini kamu menolong seseorang, entah mungkin ketika kamu dalam keadaan kesulitan, mungkin ada yang akan membantu, sekalipun yang membantu itu bukan yang kamu bantu dahulunya. Paham ya? Paham. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam situasi tertentu, bentuk berbagi apa yang paling tepat untuk dilakukan dan mengapa? Anissa? Dijawab dengan keras ya. Untuk berbagi yang tepat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima. Sedekah tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan bisa, juga sesuai untuk pemberian harta atau barang secara sukarela dalam jangka panjang, sedangkan dia akan untuk sumber orang dengan bukan rasa kasih sayang. Ya, terima kasih. Yang keempat, nilai cinta, empati, dan kepedulian apa yang seharusnya muncul ketika seorang berbagi? Dijawab oleh Tata Devilia. Nilai yang muncul antara lain rasa kesayangan bersama, kemampuan merasakan kesulitan orang lain, keikhlasan dalam memberi, serta kepedulian untuk membantu dan memberikan jelasan. Diulangi dengan suara yang keras. Nilai yang muncul antara lain rasa kasih sayang kepada sesama, kemampuan merasakan kesulitan orang lain, keikhlasan dalam memberi, serta kepedulian untuk membantu tanpa mengharapkan balasan. Ya, itulah ketika seseorang membantu orang lain itu harus dengan keikhlasan, tanpa mengharapkan balasan yang lebih. Ya, kamu gak usah mengharapkan pembalasan dari manusia, biarlah Gusti Allah Ta'ala yang akan membalas pahala itu. Malah nih Gusti Allah Ta'ala yang memberikan balasan malah lebih banyak, malah lebih banyak. Makanya ketika kamu memberikan sesuatu, sedekah atau hibah atau hadiah atau mungkin zakat, itu gak usah pengen dibalas, gak usah ingin dibalas oleh orang, ya. Biarlah itu menjadi pahalamu kelak, ya, yang bisa kamu buat sangu di akhirat tetap semangat, ya. Sekarang kita membahas yang pertama, yaitu sedekah. Ada yang tahu apa artinya sedekah? Apa perbedaan sedekah
hibah, dan juga hadiah. Ada yang tahu? Sedekah adalah, kita perhatikan, sedekah adalah pemberian kepada orang lain. Pemberian kepada orang lain secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berupa harta maupun non harta. Dengan tujuan mendapatkan ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bersedekah, ya, itu bisa berupa harta ataupun non harta. Kalau harta berupa uang dan berupa barang seperti entah itu beras atau mungkin uang receh atau uang kertas itu ya. Baik berupa harta ataupun maupun non harta. Kalau non harta adalah jasa seperti membantu orang lain. Ketika seorang ini dalam kesusahan, kita bisa membantu sebisanya, ya, membantu sebisanya. Dan juga ketika kita tersenyum wae karo tersenyum saja sama teman-teman, itu juga sodakoh. Seperti di dalam hadis ini yang berbunyi tabassumuka fi wajhi akhika sodakotan. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh, ya. Kita harus menampilkan wajah kita dengan tersenyum, jangan kelihatan marah terus. Kamu ketemu teman di jalan terus tersenyum, itu juga sodakoh, ya, sodakoh. Tanya kabar dengan tersenyum, bagaimana kabarmu dengan tersenyum, itu juga sodakoh. Atau mungkin menyingkirkan batu di jalan biar pengguna jalan yang lainnya selamat. Kan biasanya itu kan ada batu di tengah jalan, nanti kalau nggak disingkirkan nanti bisa membuat orang jatuh. Jadi di dalam hadis ini senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh, ya, sodakoh. Senyum wae karo temenmu itu sodakoh, ya. Terus ketika kamu ketemu guru di jalan, assalamualaikum dengan tersenyum gitu, itu juga sodakoh, itu juga sodakoh. Sekarang contoh sedekah. Contoh yang pertama, ada yang tahu? Contoh sedekah. Memberi makanan atau minuman kepada yang membutuhkan. Ya, memberi makanan. Setiap orang itu kehidupannya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti ketika kamu sekolah ini kan biasanya ada temenmu yang ada uang saku, ada yang tidak. Biasanya kalau yang suka jajan, ketika melihat temannya nggak punya uang saku, maka bersedekahlah dengan memberi makanan atau minuman kepada yang membutuhkan. Dikasih makanan, entah itu jajan, minuman, atau itu es atau apapun, ya, itu kamu bisa berbagi. Itu juga termasuk sedekah. Pahalanya sedekah itu banyak banget, ya. Contoh yang kedua adalah, Mas Ulum silakan. Contoh yang kedua dari sedekah. Contoh yang kedua, menolong apa itu? Teman. Yang kedua yaitu menolong teman atau tetangga dengan ikhlas. Misalnya membantu membersihkan rumah atau membelikan kebutuhan sehari-hari.
Ya, kan di dalam Islam kita disuruh tolong menolong, saling tolong menolonglah, ya, saling tolong menolonglah dengan siapapun itu, ya, dengan siapapun itu, temanmu atau mungkin orang yang kamu temui di jalan lagi kesusahan, mungkin ada orang tua yang tidak bisa menyeberang, kamu bisa menolongnya. Atau mungkin ada tetanggamu yang lagi di jalan, mungkin lagi jalan kaki mau pulang, terus kamu boncengin, nah itu juga sedekah, juga pahala. Di dalam dunia ini sangat mudah banget mencari pahala, mendapatkan pahala. Dan juga sangat mudah banget mendapatkan kejelekannya. Makanya kehidupan ini adalah pilihan. Kamu pengen hitam atau putih. Kamu tinggal pilih, pengen memilih yang hitam atau putih. Untuk berbuat putih itu sangat mudah sekali. Untuk berbuat kejelekan itu juga sangat mudah sekali. Tapi semuanya ada pertanggungjawabannya. Kali ini saya akan memberikan contoh inspiratif tentang sedekah, ya, yang berjudul Sedekahmu tabungan akhiratmu. Silakan untuk menyimak ya. Pentingnya itu sedekah dan pahalanya yang akan kamu terima kelak. Seseorang bisa mendapatkan sedekah jariah. Misalnya kamu ada pembangunan masjid di desa kamu, kamu bisa memberikan uangmu, sedekahmu, berapapun itu. Ketika seseorang kiwis sedekah, entah itu 50.000, 100.000 untuk pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren, dan alhamdulillah masjidnya sudah jadi, anak kelas 8 niki nyumbang masjid terkumpul 500.000, dan alhamdulillah dibuat beli semen, terus masjidnya ramai, dibuat untuk sholat, mengaji, dan sebagainya, maka kamu semuanya akan mendapatkan pahala jariah yang tiada putus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya. Walaupun sampai kamu umur 100 tahun sudah meninggal, itu pahalanya tetap mengalir. Ya, pahalanya tetap mengalir. Makanya janganlah bosan-bosan berbuat kebaikan. Bukan masjid saja, ada sekolah atau fasilitas umum. Ada sekolah dan juga fasilitas umum. Itulah contoh-contoh sedekah yang bisa kamu lakukan. Ya, kamu lakukan. Sekali lagi, berbuat baik itu sangatlah mudah, berbuat keburukan itu juga sangatlah mudah. Makanya kamu harus tahu mana yang hitam, mana yang putih. Sekarang menuju ke rukun dan syaratnya sedekah. Rukun dan syaratnya sedekah. Yang pertama adalah orang yang memberi. Orang yang memberi.
syarat dan rukunnya sedekah adalah orang yang memberi. Kalau nggak ada yang memberi berarti bukan sedekah. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk membelanjakan harta atau mentasarufkan. Maksudnya adalah orang yang memberi yaitu orang yang memiliki barang tersebut, entah itu uang atau itu barang, itu orang memiliki barang tersebut untuk disedekahkan. Kalau hasil curian ya nggak bisa, kan sama saja kamu menyakiti orang lain, terus barangnya kamu ambil terus kamu sedekahkan, ya. Yang kedua adalah orang yang diberi. Syarat dan rukunnya sedekah adalah orang yang diberi. Harus ada orang yang menerima. Harus ada orang yang menerima. Syaratnya berhak memiliki. Saya kasih uang 50.000. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah akad ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Saya ulangi, ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian dan barang yang diberikan. Jadi ada akadnya, ini saya kasih ke kamu. Terus yang menerima, oke, saya terima. Ini saya sedekahkan untuk kamu. Yang menerima, ya saya terima. Itu namanya ijab qabul. Ya, itulah tentang sedekah. Sekarang yang kedua yaitu adalah hibah. Yang kedua yang kita pelajari adalah hibah. Untuk yang sedekah tadi sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum? Sudah. Mas Zaki paham? Paham. Mas Dimas? Paham. Sekarang kita menuju ke hibah. Hibah adalah pemberian apa? Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan balasan apapun. Dari pengertian hibah ini, sesuatu yang kita berikan, kita tidak boleh mengharapkan pembalasan atau mengharapkan sesuatu yang lain. Mas Eza memberikan suatu hadiah kepada orang lain atau hibah pada orang lain, ya sudah, jangan pengen ini, aku mau memberi tanah ini, hibah ini, tapi syaratnya kamu harus ini. Seseorang memberikan hibah, hadiah atau apapun, itu jangan ada syaratnya yang menguntungkan dari pemberi. Di dalam Al-Quran dan hadis, wa in salamu ilaika ba'duha bima rohaban fahuduhu wa uslim, yang artinya kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagai dari mahar atau pemberian itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian. Ya, ketika kamu diberi seseorang itu kamu harus memperlihatkan, oh senang, jangan menolak rezeki, ya. Itu hibah, bukan hibah. Ketika seseorang memberikan suatu, entah itu berupa buku, entah itu berupa baju, seragam, mungkin dihibahkan kepada kamu supaya dipakai oleh kamu. Ketika seseorang kok memberikan buku itu mau terus dipakai, kamu pakai, maka orang yang memberi itu akan sangat bahagia dan senang sekali. Senengnya rapakat, ya.
Contoh begini, umpamanya Yasmin memberikan buku kepada adik kelasnya atau mungkin memberikan seragam kepada adik kelasnya. Ketika adik kelasnya ini memakai apa yang diberikan Yasmin, pastinya Yasmin akan sangat senang. Oh, pemberianku digunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Innallaha yuhibbul adl wal adlu fil wahdi bainal uladi. Artinya sesungguhnya Gusti Allah menyukai keadilan, termasuk keadilan dalam pemberian kepada anak-anakmu. Ketika seseorang mempunyai 2 anak, 3 anak, atau 5 anak, itu harus berbuat adil. Jangan membedakan. Umpamanya ada seorang mempunyai 3 anak, namanya Marcel, Eza, dan Revan. Tapi pada kenyataannya yang paling disayang itu Marcel, maka itu namanya tidak adil. Di akhirat nanti orang yang tidak berbuat adil kepada anaknya itu nanti di padang mahsyar jalannya akan miring seperti ini. Di padang mahsyar itu kan nanti ada berbagai macam orang-orang, entah itu wajahnya seperti apa, hasil dari perbuatannya di dunia. Lanjut saja, kita langsung ke hadiah. Yang terakhir yaitu hadiah. Langsung ke 3 yaitu hadiah. Apa arti dari hadiah? Hadiah adalah pemberian kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, atau perhatian tanpa mengharapkan balasan. Hadiah adalah pemberian kepada orang lain sebagai bentuk kehormatan, kasih sayang, atau perhatian tanpa mengharapkan balasan. Kasih sayang itu maksudnya entah kakak adik sama teman. Ya, kalau pacaran itu kan tidak boleh. Di umur kamu yang sekarang itu tidak boleh. Kasih hadiah, boneka itu tidak boleh. Itu belum waktunya. Dilarang dalam Islam pacaran itu ya. Dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Contoh hadiah adalah memberi hadiah ulang tahun kepada teman. Memberi bingkisan kepada guru atau orang tua sebagai tanda terima kasih. Memberi hadiah pada teman satu kelas ini, kelas 8, ada yang ulang tahun, Marcel mungkin ulang tahun, nanti dikasih hadiah. Tapi hadiahnya jangan ngeprank, biasanya di dalamnya ada sesuatu yang mengejutkan, buat Marcel terkejut. Nah, sesuatu yang berharga, ya, bernilai, walaupun itu nggak harus mahal, itu hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis tahadu tahabbu, hadis saling memberi hadiah, yaitu tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling menyayangi. Nek wong saling rukun, saling memberi hadiah, perhatian dan sebagainya, itu akan saling menyayangi. Terciptalah suasana yang bahagia, rukun, adem, tentrem, ogak, tidak saling menghina atau saling bertengkar, itu tidak boleh. Makanya sedekah, hibah, hadiah ini bisa mengeratkan tali silaturahmi. Syarat dan rukun hadiah yang pertama adalah orang yang memberi hadiah, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak memanfaatkannya. Seperti yang saya bilang tadi, seperti hibah, syaratnya yaitu miliknya sendiri yang dihadiahkan, bukan milik orang lain, bukan dari hasil curian, bukan hasil dari palakan, bukan, tapi miliknya sendiri. Yang kedua, orang yang diberi hadiah, syaratnya orang yang berhak memiliki harus ada orangnya yang diberi hadiah. Mas Ulum diberi hadiah kakaknya Kak Anissa mungkin, ya, Kak Anissa memberi hadiah adiknya Ulum berupa HP atau mungkin apa, buku atau apa, itu ada orangnya. Yang ketiga, akad, ijab dan kabul.
akad, ijab, dan kabul. Ini aku berikan hadiah ya, aku terima. Ada akadnya. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual, bermanfaat. Hadiah pemberian ini bermanfaat, syaratnya itu berharga. Hadiah akan memberikan banyak manfaat bagi pemberi maupun penerimanya. Boleh. Sesuatu yang dihadiahkan itu ya yang bernilai, sekalipun bernilainya cuma 50.000 atau kurang atau lebih, yang penting bernilai. Nanti kalau ada temannya yang ulang tahun, nanti hadiahnya dikado daun, kan itu nggak berharga. Daun yang ada di sekitaran sekolah nanti dibuat hadiah, itu juga tidak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya untuk makan Oke, itu tadi kita membahas antara sedekah, hibah, dan hadiah. Dan sekarang sampailah kita ke lampiran LKPD. Nanti kita akan membuat kelompok-kelompok dan mengerjakan tugas. Sekarang saya tanya dulu, untuk yang ini kelompok apa? Terserah mau kelompok apa, namanya apa? Hah? Kelompok apa? Kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang situ kelompok, yang itu 5. Jadi untuk lampiran LKPD yang sudah saya bagikan, dikerjakan, dibahas bareng-bareng, nanti maju satu kelompok ya. Oke, dimulai dari sekarang. Sebelum mengerjakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimulai, silakan dijawab, dibahas dengan satu kelompok. Ya, ini dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya. Nanti sing maju kamu ya, Kalimo ya, bareng-bareng. Ya satu kelompok. Dengan nih, gitu. Tas siji. Satu kelompok sing maju. Kowe berarti. Kan dua iPhone. Salah yang kedua iPhone. Oh begini? Dan sikap yang saya rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang saya tadi, materi tadi yang saya sampaikan, ya, paham kan? Paham. Di sini ya. Ayo diisi. Ya. Oke, sudah selesai LKPD-nya? Sudah selesai apa belum? Sudah. Saya akan menuju satu kelompok untuk merepresentasikan tentang LKPD yang kalian isi semuanya ya. Kali ini saya akan pilih salah satu dari 5 kelompok ini, yaitu kelompok 5.
Silahkan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Roisatul Ummah, perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang bersedekah, hibah, dan hadiah. Soal pertama, pelajaran paling bermakna yang saya peroleh dari kegiatan PBL ini adalah bisa membedakan antara hibah, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih memahami cara berhibah, sedekah, dan hadiah. Soal kedua, perubahan sikap yang saya rasakan setelah mengikuti pelajaran ini adalah mengembangkan sikap cinta kasih, empati, kepedulian sosial, keikhlasan, rasa syukur, tanggung jawab, dan kerjasama. Nilai-nilai tersebut membantu membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan peduli terhadap sesama. Soal nomor 3, aksi nyata berbagi yang akan saya lakukan ke depannya adalah memberi sedekah kepada anak-anak yatim piatu. Yang kedua adalah memberi sumbangan kepada orang yang terkena bencana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan lagi buat teman kita Anissa. Jawabannya cukup bagus dan cukup menarik sekali ya. Ya, cukup bagus dan cukup menarik sekali. Oke. Sebelum saya tutup ini, ada kesimpulan-kesimpulan yang akan saya sampaikan ya tentang materi indahnya berbagi, sedekah, hibah, dan hadiah. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada apa tidak? Sudah. Apakah sudah paham? Sudah. Anak laki-laki paham? Paham. Mana suaranya paham? Paham. Untuk perempuan? Paham. Itu kesimpulan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Dari kesimpulan ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus peduli akan adanya sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah tadi sudah saya jelaskan, hibah juga saya jelaskan, dan juga hadiah. Dan kita tutup saja acara ini atau pelajaran ini dengan berdoa bersama dimulai oleh ketua kelas. Silakan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.